Pinjamkan KTP untuk pengajuan kredit motor, seorang debitur dipenjara 1 tahun. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita sebagai masyarakat supaya kita bijak dalam menjaga data-data kita. Sering sekali terjadi peminjaman data-data kepada saudara, keluarga, atau teman dengan tujuan supaya kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan fasilitas kredit pinjaman atau kredit motor atau mobil dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa hal ini adalah ancaman yang benar-benar nyata bagi kita apabila terjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena ketika kita membantu teman atau saudara kita atau orang lain meminjamkan KTP kita supaya dia bisa mendapat fasilitas tersebut, kitalah yang nantinya akan dicari apabila terjadi masalah. Perusahaan, leasing, pembiayaan, perbankan, dan lain sebagainya itu mereka tidak tahu menahu. Debt kolektornya tidak tahu menahu. Siapa yang memakai duit, siapa yang memakai barang, siapa sebenarnya yang meminjam. Yang mereka tahu adalah Anda yang mengajukan, Anda yang menerima duit atau memakai barang, Andalah yang bertanggung jawab seutuhnya sampai lunas, sampai hutang selesai, sampai angsuran selesai dibayar. Nah, ini yang jadi masalah ketika terjadi masalah di lapangan. Yang Anda bantu itu melarikan diri atau hilang, maka Andalah yang akan diproses. Makanya bisa terjadi seperti hal ini. Meminjamkan KTP untuk pengajuan kredit motor, seorang debitur dipenjara 1 tahun. Hati-hati dengan data-data Anda. Mau adik sekalipun, mau saudara sekalipun, bahkan anak sekalipun, jangan dipinjamkan data-data Anda. Karena kalau terjadi masalah, Andalah yang terkena imbasnya. Bukannya kita tidak mau bantu, bukannya kita tidak mau menolong, tetapi akibatnya itu, efeknya itu di kemudian hari. Susah. Kita kena blacklist, kita tidak bisa menggunakan jasa keuangan lagi. Kita kena masalah, dilaporkan penggelapan, kita yang masuk penjara. Diri kita sendiri aja pun tidak bisa kita jamin untuk lancar pembayarannya ke depannya, apalagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini kita lihat ini. Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta kepada IM, seorang debitur di VT Federal International Finance FIF Group cabang Tasikmalaya. Akibat perbuatannya, IM terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi selama 1 tahun lamanya. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka si IM ini pun ditahan selama 1 tahun. IM yang merupakan debitur salah satu perusahaan pembiayaan cabang Tasikmalaya yang tercatat telah melakukan pengajuan kontak kredit sepeda motor Honda dengan tipe Beat Sporty dengan pembayaran angsuran 742.000 dan tenor selama 35 tahun. Namun ketika atas pengajuan kontrak kredit tersebut sejak awal proses pembayaran angsuran, IM tidak menunjukkan itikat baik dalam menyelesaikan kontrak kreditnya. Atas keterlambatan pembayaran tersebut, Finance cabang Tasikmalaya telah beberapa kali melakukan penagihan secara persuasif. Sayangnya, IM ini selalu menolak untuk melakukan pembayaran angsuran karena berdalih bahwa identitas kartu tanda penduduk milik nasabah IM ini hanya dipinjamkan. Dalam artian dia hanya membantu kepada pihak lain dengan inisial ST untuk pengajuan kredit sepeda motor. Nah, ini dia yang bikin repot, yang sering sekali kita menganggap remeh terhadap data-data kita sendiri. Karena akrab dengan teman, pinjamkan ke teman. Karena kasihan dengan adik, pinjamkan ke adik. Karena kasihan dengan ipar, pinjamkan ke ipar. Dan yang terkena imbasnya adalah Anda. Atas etikat tidak baik tersebut, Finance cabang Tasikmalaya melaporkan IM kepada pihak kepolisian, dan melalui proses penyelidikan yang dilakukan, IM mengakui bahwa identitas diri miliknya hanya dipinjamkan dengan iming-iming imbalan sebesar 1 juta. Bayangkan, hanya karena 1 juta Anda harus bayar 10 juta. Anda harus dipenjara selama 1 tahun.
Tindakan tersebut secara sah telah meyakinkan bahwa IM ini bersalah dengan melanggar pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Saya pernah jelaskan di PT saya sebelumnya bahwa debt collector atau perusahaan leasing memang tidak berhak untuk menarik unit kendaraan yang menunggak tanpa putusan pengadilan. Tetapi batas-batas dan hak-hak nasabah itu, nasabahnya atau debiturnya harus paham bahwa barang bergerak atau tidak bergerak tidak bisa dipindah tangankan apabila masih dalam proses cicilan atau kredit. Karena barang tersebut secara hukum fidusianya atau akta fidusianya, hak kepemilikannya masih berada di perusahaan leasing atau pembiayaan atau bank yang memberikan kredit atau pinjaman kepada Anda. Jadi Anda apabila melakukan tindakan untuk menjual barang tersebut atau memindah tangankan barang tersebut kepada pihak lain, maka berarti Anda telah melakukan penggelapan. Itu hampir sama ceritanya dengan si nasabah ini. Dengan dalih hanya meminjamkan. Berarti Anda secara tidak langsung Anda mengambil unit motor, lalu kemudian Anda memberikannya kepada orang lain. Anda mengambil unit motor atas nama Anda, kredit atas nama Anda memberikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan leasingnya. Itu namanya penggelapan dan pemalsuan data. Seperti yang saya sampaikan di PT saya sebelumnya. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia, terkhusus bagi Anda, nasabah-nasabah, bijaklah dalam mengambil tindakan. Jangan hanya karena diiming-imingi sekian duit Anda mau untuk meminjamkan data-data Anda. Jangan hanya karena saudara, karena teman, karena tetangga, karena ifar dan lain sebagainya Anda mengikatkan tali ke leher Anda. Ketika dia menunggak, maka tali tersebut ditarik lalu Anda tercekik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, hati-hati dengan data-data Anda. Pahami undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini. Hak-hak dan batas-batas serta kewajiban Anda. Semoga PT ini bermanfaat dan memberikan Anda pemahaman tentang pentingnya data-data pribadi Anda, supaya jangan dipinjamkan kepada orang lain apapun alasannya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.